Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan nama saya Rizky Wulandari dengan NPM 21130532855. Saya merupakan mahasiswa baru angkatan tahun 2021 Fakultas KIP Program Studi PGSD Universitas Lampung. Nah, kali ini saya akan membuat video mengenai review materi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang akan saya bahas pertama kali adalah mengenai konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Kata ideologi secara istilah berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian, dasar, cita-cita. Nah, sedangkan logos yang berarti ilmu. Namun, secara etimologis, kata ideologi yang berarti ilmu yang pelajari tentang ide-ide atau ajaran mengenai pengertian dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep yang dijadikan sebagai asas pendapat yang memiliki arah dan tujuan untuk menentukan keberlangsungan hidup. Namun, menurut beberapa ahli seperti George Loren mengenai konsep dasar ideologi, beliau mengatakan bahwa konsep ideologi itu erat hubungannya dengan perjuangan pembebasan belenggu borjuis dari feodal yang mencerminkan sikap pemikiran modern dan kritis. Nah, selain dari ahli tersebut, ada juga ahli dari Indonesia yang mengemukakan pendapatnya mengenai konsep ideologi seperti Surjanto, Mubiarto, dan Sastra Prateja. Yang akan kita bahas adalah mengenai konsep ideologi sebagai dasar negara menurut para ahli yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama adalah menurut Sastra Prateja. Beliau mengemukakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Nah, yang kedua adalah mengenai pendapat dari Surjanto. Ia mengemukakan bahwa ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya yang mampu menjaga jarak dengan kehidupannya. Ahli yang ketiga yang berasal dari bangsa Indonesia atau negara Indonesia adalah Mubiarto. Beliau mengatakan bahwa ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, atau simbol-simbol yang dipercaya atau yang dianut oleh masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan atau pedoman kerja untuk mencapai tujuan suatu bangsa atau masyarakat itu sendiri. Untuk melengkapi pembahasan atau pengertian mengenai konsep ideologi sebagai dasar negara yang telah kita pahami tadi, selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai teori-teori ideologi yang dikemukakan oleh para tokoh-tokoh pemikir ideologi seperti yang pertama ada Martin Seligman, yang kedua ada Alvin Goldner, dan yang ketiga adalah Paul Hirsch. Nah, yang pertama tadi adalah menurut ahli Martin Seligman. Beliau mengatakan bahwa ideologi adalah suatu sistem kepercayaan. Ideologi adalah sekumpulan kepercayaan atau penolakan yang diutarakan dalam berbagai bentuk pernyataan bernilai untuk memenuhi dasar-dasar permainan yang bersifat relatif bagi sekelompok orang. Nah, yang kedua adalah menurut ahli Alvin Goldner. Beliau mengatakan bahwa ideologi adalah sesuatu yang muncul dari suatu cara baru dalam wacana politis. Nah, ahli yang ketiga adalah Paul Hirsch. Beliau mengatakan bahwa atau menegaskan bahwa ideologi adalah sebuah gagasan politis yang dapat digunakan dalam perhitungan politis. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai fungsi ideologi negara menurut Surjana Sukamto. Menurut beliau, fungsi ideologi negara dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah mengenai fungsi struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang menjadi landasan bagi kita untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kegiatan-kegiatan yang ada dalam lingkungan sekitar kita. Yang kedua adalah mengenai norma-norma yang dijadikan kita sebagai pegangan atau pedoman hidup dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Yang ketiga
adalah bekal dan jalan bagi kita untuk menemukan identitas kita. Dan yang keempat adalah kekuatan yang mampu mendorong kita untuk melakukan tindakan dan mencapai tujuan. Nah, yang kelima atau yang selanjutnya maksud saya adalah orientasi dasar dengan membuka wawasan kita supaya bisa menerima hal-hal yang ada dalam lingkungan sekitar. Saya bahas selanjutnya adalah mengenai urgensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Salah satu tantangan atau yang menjadi topik pembahasan pada zaman sekarang ini adalah mengenai globalisasi, perkembangan yang semakin cepat, teknologi yang semakin canggih, dan cara komunikasi manusia yang sudah modern, termasuk juga ke dalam dampak atau pengaruh dari globalisasi. Tapi apakah Anda tahu apa itu pengertian globalisasi? Globalisasi adalah saling keterbukaan antara masyarakat suatu bangsa dengan masyarakat bangsa lain, sehingga masyarakat tersebut lebih cenderung terbuka. Nah, globalisasi ini juga akan saling berkaitan dan juga memberikan dampak bagi bangsa Indonesia, baik itu dampak positif ataupun dampak negatif bagi Pancasila atau dasar negara kita. Salah satu ahli Indonesia yang bernama Sastra Prateja, beliau mengemukakan pendapatnya mengenai karakteristik dari kebudayaan global. Adapun karakteristik menurut beliau adalah yang pertama adalah berbagai bangsa dan berbagai bangsa akan memiliki atau cenderung lebih terbuka dalam pengaruh timbal balik. Yang kedua, pengakuan akan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai bentuk dengan pluralisme etnis dan religius. Yang ketiga adalah salah satu masyarakat suatu kelompok yang memiliki ideologi yang berbeda dengan kelompok lain akan bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Adapun unsur-unsur yang memengaruhi Pancasila sebagai ideologi negara adalah yang pertama adalah unsur ateisme, yang kedua adalah unsur individualisme, dan yang ketiga adalah unsur kapitalisme. Yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai penyelenggara negara dalam memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, selain warga negara yang wajib memahami dan menjalankan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ternyata penyelenggara negara juga harus dan menjalankan Pancasila sebagai ideologi negara. Karena menurut seorang ahli yang bernama Magnis Suseno, beliau mengatakan bahwa penyelenggara negara itu harus melaksanakan Pancasila sebagai suatu kehidupan konstitusionalisme. Nah, maksud dari perkataan beliau adalah artinya ideologi Pancasila harus dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada dalam bangsa Indonesia. Nah, ada beberapa unsur-unsur penting yang menjadi kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. Nah, yang pertama atau unsur penting yang pertama adalah kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing. Artinya adalah adanya kesepakatan atau adanya tujuan untuk bersama-sama dalam membangun negara tanpa melihat ras, agama, budaya, dan perbedaan masing-masing. Nah, yang kedua adalah mengenai aktualisasi Pancasila dalam 5 sila yang dilaksanakan dalam semua kehidupan bernegara. Yaitu sila pertama adalah mengenai ketuhanan yang Maha Esa, artinya kebebasan dalam setiap manusia atau masyarakat yang ada di Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing. Yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya menegaskan bahwa Indonesia menjamin setiap hak asasi manusia yang ada. Yang ketiga adalah sila persatuan Indonesia. Dalam sila ini menegaskan bahwa pentingnya rasa cinta tanah air pada bangsa kita yang bisa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kemanusiaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, kita harus bisa lebih cenderung dalam bersikap demokrasi dan lebih mementingkan kepentingan umum atas kepentingan golongan atau kepentingan
kita sendiri. Yang kelima adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ini menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang lemah dan tidak ada diskriminasi atau kelebihan hak kepada kelompok-kelompok yang kuat, baik itu ras, agama, ataupun budaya, serta adat istiadat yang ada pada bangsa Indonesia. Adapun sumber-sumber Pancasila sebagai ideologi negara dibedakan menjadi beberapa sumber. Sumber yang pertama adalah sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, pada sumber ini meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan atau dapat kita jumpai dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia yang menganut berbagai kepercayaan sesuai dengan agamanya masing-masing mengenai kekuatan gaib dan ketuhanan. Nah, yang kedua adalah mengenai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini bisa kita temukan atau bisa kita jumpai mengenai rasa saling menghormati antara setiap hak dalam masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, yang ketiga adalah sila persatuan Indonesia. Dalam sila ini bisa kita jumpai atau bisa kita temukan dalam kegiatan sehari-hari kita seperti rasa cinta tanah air kepada bangsa Indonesia, rasa cinta kepada budaya sendiri dibandingkan budaya yang ada di luar sana, dan rasa cinta terhadap produk yang kita hasilkan di dalam negeri daripada yang ada di luar negeri. Nah, yang keempat adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini tercermin banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti saling menghormati pendapat sesama, tidak memaksakan pendapat atau wewenang terhadap sekelompok atau sebagian orang, menghormati perbedaan yang ada, yang bisa tercermin dalam kegiatan musyawarah yang lebih mementingkan pada kepentingan semuanya daripada kepentingan golongan atau kepentingan kita sendiri. Nah, yang kelima adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ini bisa kita temukan bahwa kita harus bisa hidup saling tolong-menolong, hidup lebih sederhana dan tidak mencolok atau berlebihan. Sumber selanjutnya yang akan saya bahas atau sumber selanjutnya yang akan kita ketahui adalah mengenai sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Adapun unsur-unsur politis Pancasila sebagai ideologi negara sebagai berikut. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam toleransi atau semangat toleransi dalam kehidupan umat beragama. Yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang diwujudkan dalam pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah sila persatuan Indonesia yang diwujudkan dalam lebih mementingkan kepentingan bangsa atau negara dibandingkan kepentingan golongan, sekelompok, atau bahkan kepentingan kita sendiri. Yang keempat adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dapat diwujudkan dalam pengambilan keputusan yang mengarah pada musyawarah daripada voting. Yang kelima adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan atau keadilan bagi semua rakyat yang ada di Indonesia. Nah, pembahasan selanjutnya yang akan kita bahas bersama adalah mengenai hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara itu terbagi dalam 3 dimensi loh. Yang pertama adalah dimensi realitas, yang kedua adalah dimensi idealitas, dan yang ketiga adalah dimensi fleksibilitas. Nah, sekian materi atau review video mengenai Pancasila sebagai ideologi negara yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Wulandari, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan keterlambatan pengucapan dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton dan ibu-ibu dan ibu dosen yang sudah membimbing saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.